Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mal wafa. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang suci ini. Dan tidak lupa juga, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan ini dan bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah ini dalam keadaan sehat walafiat. Banyak orang-orang di luar sana yang ingin seperti kita melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah ini dan bisa menunaikan ibadah puasa, tetapi mereka tidak bisa melakukannya karena ada hal-hal yang sampai membuat mereka tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan pada saat ini. Maka dari itu, kita yang telah diberikan nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kita. Tetapi jika kita kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan membalas kita dengan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmatku, niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengkufuri nikmatku, maka ingatlah adabku sangatlah pedih. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah merubah peradaban manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju zaman yang terang benderang, zaman yang penuh keilmuan seperti sekarang ini, hingga pada akhirnya kita bisa merasakan indahnya agama Islam, agama yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada bulan yang suci ini, banyak sekali event-event yang dikeluarkan oleh kebanyakan manusia pada umumnya. Mulai dari bahan-bahan pokok rumah tangga menjadi murah, apalagi di mal-mal yang banyak sekali diskon besar-besaran yang menjual pakaian hari raya Idul Fitri. Tetapi di samping banyaknya diskon besar-besaran dan bahan-bahan pokok yang menjadi murah tersebut, Allah memberikan kepada kita event secara gratis tanpa kita harus mengeluarkan uang sepeser pun, yakni berupa ampunan dosa-dosa kita yang telah lalu. Namun di dalam diri hati kita harus ada yang namanya keimanan. Dengan keimanan yang bersemayam di dalam diri hati kita tersebut perlu juga dilandasi dengan adanya keikhlasan, karena dua hal tersebut adalah senjata utama dalam melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala,
maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis tersebut sudah jelas bahwa barang siapa yang berpuasa karena keimanan dan dilandasi dengan adanya keimanan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jika kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh keimanan dan niat ikhlas hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Puasa Ramadan merupakan salah satu wujud dari keimanan kita. Keimanan merupakan hadiah atau anugerah dari Allah yang disemayamkan di dalam lubuk hati kita. Dengan iman itulah manusia dapat meyakini dengan seyakin-yakinnya akan wujud dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan seluruh alam. Dengan iman itulah manusia dapat menjadi tangguh dan tahan banting dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan iman itulah manusia dapat menjadi kepribadian yang baik dan berakhlakul karimah. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menunaikan ibadah puasa. Hal ini sesuai dengan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Firman Allah di atas mengandung pengertian bahwa orang-orang berimanlah yang menerima panggilan kewajiban untuk berpuasa. Begitu tinggi nilai keimanan itu sehingga seseorang bisa menjadi hina atau terhormat, dicintai atau dimurkai juga karena keimanannya. Apabila tinggi nilai keimanan yang dimiliki seorang hamba tersebut, maka tinggi pula harga dan nilainya seorang hamba tersebut. Maka sebaliknya, apabila rendah keimanan yang dimiliki seorang hamba tersebut, maka rendah dan murah sekali hamba tersebut. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Oleh sebab itu, pada bulan yang suci ini yang hanya datang selama setahun sekali ini, kita harus meningkatkan keimanan kita dengan keimanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana akan sangat berpengaruh besar dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Janganlah kita sia-siakan kesempatan yang berharga ini hanya untuk tujuan yang tidak berguna. Maka dari itu, kita harus meningkatkan keimanan kita dan dilandasi dengan adanya keikhlasan, karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga-surganya lantaran dengan keimanannya, bukan karena keturunan ataupun kekayaannya. Mungkin cukup sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, karena di sini saya masih dalam masa-masa belajar. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan ataupun pemilihan kata yang kurang dapat difahami atau dicerna oleh para jamaah sekalian, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Karena pada dasarnya hakikat manusia adalah tempatnya salah dan lupa, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanya milik manusia biasa seperti kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.